seseorang bekerja dengan passion yang dia miliki? Bekerja dengan Dari passion penting menurut aku, tapi bukan berarti harus gitu. Jadi passion nggak selalu harus ada di pekerjaan, tapi gimana, kan yang penting kita hidup maunya bahagia ya kayaknya Acik. Jadi gimana orang bisa membagi waktu aja, kalaupun pekerjaan mereka itu bukan passion mereka, tapi ya well it has a good money gitu ya, dan mereka bisa ngejalaninnya, ya menurut aku jalanin aja gitu. Dan passion kamu bisa lakuin di waktu luang lain gitu, kayak tadi lah healing atau buat stress release kamu. Nah disitulah kamu harus melakukan passion kamu gitu. Cuman alhamdulillah mungkin aku beruntung juga bahwa aku bisa menjalani profesi yang sekalian passion aku gitu. Oke. Ini pekerjaan yang kamu sukai, ini passion kamu, ini hobi kamu gitu. Tapi ada nggak sih masa dimana kamu tetap punya tantangan sampai jadinya stres karena pekerjaan sebagai MUI? Ya, alhamdulillah ya kalau aku belum pernah. Kan kadang orang ada yang kayak, ada nggak sih orang yang nggak suka sama makeup kamu terus kayak mau ngapus gitu kan. Setahu aku juga tuh Tasya Farahasya dulu, kalau tahu itu juga dulu dia makeup artist kan awalnya. Dia pernah makeupin orang nggak suka, dia langsung ngapus. Aduh itu aku nggak kebayang sih sedihnya kayak apa. Dan alhamdulillah aku belum pernah gitu. Cuman ya ada aja gitu. Kadang kita kan juga kayak tadi ya, kita jaga emosi, ketemu klien, kita kerja jaga emosi. Tapi kan nggak semua klien dalam emosi terbaiknya juga. Gitu. Jadi menurut aku kita harus bisa menghadapi orang gitu loh, kayak misalnya klien mungkin lagi bete atau apalagi dia lagi deg-degan, lagi nervous, ya kita harus bisa menghadapinya dengan baik gitu. Nah itu tadi cara kamu nih menghadapi klien yang mungkin lagi bete, deg-degan. Kalau deg-degan kan kadang orang jadi sensi gitu. Hadapin klien yang lagi kayak gitu tuh harus gimana? Oke. Nah, pertama aku pastiin dulu mereka hire aku karena mereka udah percaya sama aku gitu kan. Pertama gitu dulu kondisinya. Jadi kita bedanya mungkin MUA juga gitu. Jadi saat kita make upin klien, itu klien udah dia rasa trust sama kita gitu. Jadi bukannya mereka kayak gue nggak tahu mau di make upin kayak apa, jadi akan banyak ini itu request gitu kan. Kadang kan suka banyak request. Nah kadang kita juga harus menyampaikan dengan baik ke klien gitu apa yang menurut, kadang mereka juga request tapi kan mereka kondisinya nggak seperti kita gitu. Makanya kita sebut makeup artist profesional karena kita udah belajar dan kita tahu sebenarnya apa yang bagus atau tidak gitu kan, menurut kita kurang lebihnya lah gitu. Cuman kalau mereka biasanya ada request gitu, biasanya kalau yang menurut aku kurang baik atau kurang bagus, aku juga harus menyampaikan dengan baik gitu. Jadi harus pintar-pintar menahan emosi, menyampaikan dengan baik gimana pun mereka udah bayar kita gitu loh. Berarti mereka percaya sama kita gitu. Jadi kita nggak boleh langsung bilang enggak, atau kayak misalnya gini, ada klien yang nggak mau dicukur alisnya gitu kan. Banyak juga kadang nggak ya aku tapi sampaikan gimana pun menurut aku hasil makeup itu nggak akan sebagus itu kalau kadang nggak semua perlu dicukur, ada yang alisnya memang sudah bagus dan nggak perlu dicukur gitu loh. Cuman untuk yang kadang bulunya lebih banyak dan lebat, memang menurut aku lebih baiknya dicukur gitu, karena akan berpengaruh banget, karena alis juga berperan penting pada hasil makeup gitu kan. Nah cuman ya gimana kita pintar ngerayu juga nih sebagai makeup artist gitu kan. Kadang mereka, aku mau makeupnya, aku mau glass skin makeup gitu, padahal mungkin kadang dengan kondisi mereka yang kondisi muka yang nggak sempurna gitu. Nah glass skin makeup nggak akan bisa didapetin gimana pun caranya, kecuali dia treatment dulu, facial dulu gitu kan. Makanya sebelum hari H booking itu aku juga suka, nah aku tuh belajar dari apa yang aku dapetin kan. Hari H mereka mau ini itu, tapi kondisi mukanya nggak sesuai gitu. Jadi kalau mereka udah booking, di saat mereka udah booking itu aku akan kirim do and don'ts gitu aja gitu. Jadi mereka bisa baca apa yang sebaiknya mereka lakukan dan yang sebaiknya tidak mereka lakukan gitu. Jadi itu akan mengurangi tension pada hari H juga karena aku udah bilang sedari awal gitu kan. Kayak contohnya aku mengharapkan klien nggak pakai extension gitu, karena kan untuk hasil makeupnya juga sebenarnya semua masukan aku gitu. Aku berharap klien nggak peeling gitu. Jadi semua itu udah aku sampaikan dulu gitu. Ya jadi hari H kalau misalnya, tapi kita gimana pun sebagai MUA kita harus bikin kondisi senyaman mungkin. Jadi kita yang harus bikin. Kita nggak boleh datang ke klien, menurut aku itu yang membedakan personality, attitude orang yang profesional dan enggak ya gitu. Kita nggak boleh datang kita kondisi apapun, kita nggak boleh nunjukin bete, itu nggak boleh. Kita nggak boleh kalau mereka misalnya alisnya nggak mau dicukur padahal menurut kita jelek, kita nggak boleh langsung bilang itu jelek. Kita harus bilang dengan cara baik-baik gitu. Jadi semuanya harus komunikasinya harus baik gitu. That's why kenapa menurut aku background aku alhamdulillah sangat membantu di profesi aku ini.